Ini satu prestasi lah. Kenapa? Mungkin karena Yusuf Manubulu ini seorang pendeta. Kalau yang kemarin kan Rudi Simamora Jakirik. Kalau ini pendeta, maka mereka agak berhati-hati kan gitu ya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tidak berujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah, dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arus Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan arus Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang Wak Labu ya, yang dimana dia membacakan tentang bagaimana si Manubulu sudah ditangkap polisi. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Oke, ini kita share screen dulu. Ya, ini ada si Goldian. Ya, putarin Gol. Kok hilang ini? Tunggu ya, sebentar kawan-kawannya. Ini saya ini dulu. Iya. Bentar ya, saya ganti dulu sedikit ini. Ya, nah kawan-kawan, ini sebentar saya tampilnya dulu. Iya, saya besarkan dulu. Ya ini. Inilah data resminya, dan ini bukan apa sudah pro justisia ya. Oke. Saya balikkan dulu kamera untuk si TikTok ini ya. Nah ini sabar ya. Dan saya share screen dulu untuk yang di YouTube. Mana ini? Ini ini kawannya. Udah di sini dijelaskan. Sudah ada ini kan. Dasarnya itu ini sudah ada ya, sudah kalian udah tahu. Undang-undang elektronik yang nomor 3 ya. Undang-undang elektronik. Dan polisinya ini namanya Jawa Barat ya. Jadi ternyata orang yang bernama tersebut itu Haji Badrul Munir ini orang Jawa Barat ya kan. Ada yang bilang dia mantan wakil gubernur atau begitulah. Kalau dia mantan berarti dia harus NTB. Kalau di NTB ya berarti harus laporannya di NTB kata para pengacara. Berarti ini domisili Haji Badrul Munir ini di Jawa Barat ya. Nah ini. Baru nomor 5 surat perintah penyidikan. Ini ya tanggal 7 April. Jadi begitu dia lapor langsung naik ke penyidikan ya. Luar biasa. Saya nggak tahu apakah sudah dipanggil saksinya dia mungkin ya. Ada saksi, 2 alat buktinya apa kita nggak tahu, maka langsung dari penyelidikan langsung penyidikan ini ya. Sama 7 April penyidikan surat perintah tugas penyidikan sudah langsung 7 April ya. Tentang penetapan tersangka langsung tersangka tanggal 10 April terhadap Yusuf Manubulu 3 hari ya, itu masih masuk akal. Tapi 5 yang laporannya tanggal 7 April terus naik ke penyidikan juga tanggal 7 April, itu satu rekor. Tapi masih kalah dengan yang di Medan. Yang di Medan hanya dalam 1 jam dari penyidikan, dalam waktu 2 jam dari penyidikan itu langsung ditetapkan tersangka dan langsung dalam waktu 1 jam lagi ditangkap, keluar surat penangkapan. Kalau ini mereka masih ada sedikit kelonggaran. Ini satu prestasi lah. Kenapa? Mungkin karena Yusuf Manubulu ini seorang pendeta. Kalau yang kemarin kan Rudi Simamora Jakirik. Kalau ini pendeta, maka mereka agak berhati-hati kan gitu ya. Tapi ya sudahlah begitu. Yang penting kita tidak seperti mereka
ditangkap karena memperkosa para ada kan itu ya santri di TV-TV kan melakukan perlawanan sampai heboh, datang satu peleton, banyaklah situ polisi datang hanya untuk menangkap satu orang. Karena itu kan memang dia nggak mau menyerahkan diri segala macamnya. Kalau ini kan Yusuf Manobulu persuasif dan tidak melarikan diri dan tidak dilindungi oleh jemaatnya, ya. Dan membawa ke kantor. Nah ini disuruh dibawa langsung kawannya. Membawa ke kantor ini maksudnya apa? Saya nggak tahu. Padahal harusnya kan dilakukan pemanggilan dulu. Saya juga pernah menghadapi undang-undang ITE. Yang pertama dilakukan saya dipanggil kawan ya. Tidak ujuk-ujuk langsung dibawa ya. Dipanggil dulu, setelah dipanggil baru diminta klarifikasi namanya. Ini tidak ada klarifikasi, langsung semuanya gerak cepat. Saya nggak tahu kenapa harus ini berbeda-beda di Indonesia ini ya. Apakah kalau menyangkut agama Islam itu geraknya secepat kilat? Kalau menyangkut agama Kristen sesuai prosedur, kita nggak tahu ya. Dan diminta dibawa dan membawa ke kantor unit 3 sub ini Soekarno Bandung ya. Kalau sudah ditetapkan seperti ini kawan, tidak ada cerita ini akan dinaikkan jadi tersangka. Ini kan sudah tersangka, maka dia bisa ditahan, dapat ditahan sesuai pasalnya ini lebih dari 5 tahun ancamannya. Ya kawan-kawan ya, saya tidak tahu kapan mereka gelar perkara, kapan Manobulunya sudah dipanggil atau belum, atau bagaimana kita nggak tahu. Inilah keajaiban hukum di Indonesia. Segala sesuatunya dipercepat kalau menyangkut agama Islam, ya, atau pencemaran agama lah. Kayak si Rudi Simamora ya, saya nggak bilang Yusuf Manobulu. Ya itu biarlah di situ ya. Yusuf Manobulu bagaimana kita nggak tahu ya. Ya. Karena diduga keras melakukan tindak pidana sara dan berita bohong. Dia menyebarkan berita bohong katanya. Juan Pablo. Ya, tunggu dulu ada yang telepon saya lagi live. Melalui media sosial YouTube. Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bukan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara, atau menyiarkan berita atau memberikan bohong dengan dapat sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Ingat ya, pasal yang diancamkan kepada Manobulu sama dengan pasal yang diancamkan kepada MKC. Jadi ini bisa nanti tidak ada diskon jadi 10 tahun. Ya, sebagai dimana dimaksud pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 19 ini tentang perubahan atas undang ini. Kalau Undang-Undang ITE-nya ini kawan, itu maksimal 5 tahun kalau nggak salah saya. Pasal 45 itu dari 28 ini. Pasalnya 28, hukumannya 45, kan begitu. Yang dilanggar dia pasal 28. Untuk masa ancaman hukumannya pasal 45, baca saja nanti di situ. Nah, yang paling memberatkan ini adalah pasal 55 KUH pidana dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 peraturan hukum pidana nomor 1 tahun 1944. Pasal 55 ya. KUH pidana sebagaimana laporan polisi nomor ini nih. Ya, tanggal 7 April dia dilaporkan, tanggal 7 April langsung penyidikan. Saya nggak tahu apakah prosedurnya seperti itu. Kita kan orang awam ya. Kalau kita yang awam-awam ini yang nggak tahu, kita selalu kalau melapor kayak di Medan melaporkan Julius Setiadi. Yang pertama itu dilakukan apa? Buat laporan. Kedua dipanggillah orang yang melapor itu sampai berbulan-bulan. Setelah itu apa? Baru dipanggil saksi ahli. Setelah itu apa? Baru lakukan gelar perkara. Sudah itu apa? Baru naik penyidikan. Penyidikannya pun baru naik, kalau nggak salah aku pas saya live minggu lalu. Artinya sudah 6 bulan. Tetapi khusus untuk penistaan agama Islam itu ada pengecualian kawan. Karena mereka pemilik negara ini bukan bangsa Indonesia lagi ya. Mereka adalah suku agama yang mayoritas di sini, maka diutamakan. Kita adalah kain lap, itu kita adalah tidak diutamakan ya kawan-kawannya. Ya namanya juga minoritas, kita bisa apa. Nah demikian juga yang mengentuti kitab suci kemarin.
Sampai detik ini polisi tidak mau membuat laporan model A, padahal sudah jelas-jelas dia mengentuti kitab suci. Apakah karena dia seorang Muslim, dia mengentuti kitab suci agama Kristen bisa? Itu di Jawa Barat pula lu itu kawan. Sama-sama di Jawa Barat. Jadi banyak kita mafia bukan oknum. Ini kan mengeluarkan ini kan institusi. Di Medan dan di Jawa Barat masih banyak yang mabuk agama. Ya. Kalau mereka ini benar-benar penegak hukum, ya buatlah keseimbangan di antara hukum. Polisi kan bisa membuat laporan model A untuk si Agus Setan dan dia sudah sehat, sudah layak untuk ditangkap. Kan begitu ya kawan-kawan. Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana Rudy Yohanes membacakan dan sambil menjerit-jerit seolah-olah dia orang minoritas. Nah, ya itu saja kayak perempuan, macam perempuan si Rudy Yohanes ini. Selalu saja membuat narasi-narasi bohong ya, seperti saya dulu difitnah-fitnah inilah itu. Mengaku apologet, mengaku pejuang, tapi sikit nangis, apa-apaan, membuat cerita-cerita dusta lah, yang minoritas lah, inilah itu, bahas tentang Bang Agustan segala macam. Kalau memang Bang Agustan itu bersalah, ya laporkan. Kenapa Rudy Yohanes ini tidak mau melaporkan, tapi menjerit-jerit, yang aneh. Ada itulah kelakuan kafir kaum muslimin ya. Mereka yang sering mencubit, giliran gantian dicubit nangis kan itu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rifdi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.